Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bicara tentang budidaya ikan nila setiap itu dengan praktisi kami, Mas Ardian. Untuk perkenalan Mas, nama Ardianto, untuk alamatnya sini mana? Meranggisari, Solo Diran, Manis Renggo, Klaten. Oh ya, ini kan Mas Ardi kan juga membidangi bisnis budidaya bioflok sistem bioflok nila sistem bioflok ini. Ini sejak kapan Mas ini? Udah hampir 2 tahun. 2 tahun ya. Iya. Nah ini kan saya juga mau pengen pengalaman panjenengan tentang 2 tahun belakang kemarin itu apakah budaya tersebut itu berhasil ataukah tidak, nanti ada ceritanya gimana gitu Mas, untuk dari awalnya panjenengan bisnis budidaya nilai bioflok ini. Kalau dari awalnya ya dulu cuman nyoba 1 kolam. Ya. Itu ya banyak prosesnya, ada yang gagal sampai 3 kali gagal. Baru proses 4 bisa alhamdulillah jalan lancar sampai sekarang ini akhirnya nambah kolam. Dulu cuma 1, terus awal nambah 4, terus nambah ini, terus nambah lagi sana sama seberang desa. Oh gitu. Tadi gini Mas, untuk perbedaannya untuk bioflok sama kolam konvensional itu dari segi apanya Mas? Jadi dari kepadatan, pertama dari kepadatan, terus kedua dari FCR, Ya. terus dari apa lagi, efisiensi tempatnya Efisiensi jelas, tempat, ya. terus air juga ya, listrik juga ya. Oh, berarti untuk menekan biaya-biaya tersebut kan bisa menekan sampai Iya. cair itu Mas ya. Iya. Jadi gini untuk Mas Ardi juga ini kan untuk luasan kolamnya ini kita berapa ini Mas? Ini diameter 3, kalau diukur kolam kotak paling cuma 2 kali 3. 2x3 ya. Oh, 2x3 bisa menampung bibit sekitar berapa ini? Kalau saya tebaran sekarang ideal 100 Ya. per meter kubik. Dulu Ya. pernah nyoba 200, cuman lama, 6 bisa hampir dikatakan 5,5 bulan baru habis. Ya, untuk kalau kolam ini kan 100 ekor per meter kubik kan juga udah ini Mas, memakan tempat yang padat banget ya. Iya. Kalau di kolam konvensional udah uyuk-uyukan kayak gitu. Iya. Harus dibantu kincir kayak, terus nanti airnya masuk itu harus kenceng juga kan kayak gitu Iya. Mas. Nah, jadi untuk perjalanannya untuk budidaya nila bioflok ini untuk biaya pakannya Mas. Jadi biaya pakannya tuh bisa menekan sampai berapa gitu loh. Kalau untuk kos pakan saya bisa dibilang 80% ketekan, karena FCR-nya rata-rata saya tembus 1,1. Wah, Jadi 1 kilo daging, 1 kilo pelet itu menghasilkan daging. Makan 1 kilo daging itu ya. Iya, Berarti 9 on. cukup efisien sekali. Iya. Jadi untuk para yang ingin menggeluti bidang budidaya nila sistem bioflok, ya monggo bisa berguru di Mas Adi, bisa Mas ya? Nggak apa-apa, Oh, sama-sama belajar. ya nanti. sama belajar, bisa mendongkrak ikan nila yang di kolam sempit juga bisa. Bisa. Jadi kolamnya nggak harus pakai yang kolam tanah yang airnya deras kayak gitu kan juga bisa Ya. kayak gitu. Nah, untuk kebutuhan listriknya Mas, jadi setiap siklus panen itu kan membutuhkan biaya berapa, untuk istilahnya ada berapa ini Mas? Ada 11 kolam ini membutuhkan biaya berapa? Untuk kos listrik 11 kolam saya per bulan kena 600.000 dengan blower supercharger AMR 1.500. Jadi kayak gini Mas ya, blowernya sudah jadinya airnya itu sudah diaduk dari bawah kayak Iya. gini Mas ya. Makanya kan asalnya ikan nila itu juga membutuhkan oksigen yang ini apa yang tinggi ya gitu kan, untuk makanya ikan nila juga pada tebarnya tinggi sih. Iya. Kayak gitu. Nah untuk ini Mas, untuk masa-masa panen apakah berapa bulan, 6 bulan kayak ada apa 8 bulan atau Kalau itu nanti tergantung bibitnya. Kalau bibitnya tebar ya? gelondong 3 bulan, 3 bulan setengah bisa habis. Kalau dari ukur 46 bisa dibilang 4 bulan itu baru mulai parsial awal. Habis biasanya sampai 6 bulan. Jadi untuk gelondong itu kategorinya yang isi sekilo isi berapa Mas? Kalau gelondong Kalau kalau aku idealnya apa ya jangan? 40-60. Oh 40-60, artinya 1 kilo apa itu
hitungan 1 kilo tuh 40 ekor sampai 60 ekor ya? Iya. Kalau lebih dari itu masih belum dikatakan, kalau aku masih belum dikatakan selondong. Dan ini Mas, untuk trik, maksudnya trik-tipnya, nah ini saya ingin membuat kolam bioflok ini. Nah ini langkah-langkah pertama itu untuk penyiapan lahannya itu bagaimana Mas? Ya cuman sediaan aja kolam, kasih air aerasi. Setelah Ya. aerasi nyala baru masukin garam sama dolomit. Habis itu kalau saya sistemnya terbalik, ikan masuk jadi karantinanya ya di sini, ikan sehat baru masuk probiotik dan molase. Oh berarti probiotiknya itu setelah ikannya sudah beradaptasi Iya, di sini, sudah beradaptasi di sini baru dikasih probiotik dan molase itu ya. iya. Untuk probiotiknya menggunakan apa Mas ya? Maksudnya pakai mikroorganisme Kalau saya makanya aqua enzim, enzim ya. udah komplit, murah juga. Sudah murah itu ya. Berarti hemat tuh ya. Iya. Berarti itu campurkan molase. Kalau untuk diameter ini 4 ya Mas ya? 3. Oh 3. Ini 3 ini membutuhkan berapa Mas? Kalau diameter 3, ketinggian air 80, dia membutuhkan 60 gram. 6 gram. Untuk molasenya sendiri itu? Untuk molasenya dia membutuhkan 600 mili. Oh 6 mili. Berarti probiotik sama molase itu enggak difermentasi dulu Mas atau langsung langsung dicampur di sini. di tuang di gini, kolam. tuang gini ya. Itu pas ikan dikasih itu apakah ada treatment untuk Nggak pemberian pakannya Nggak nanti Masih normal. Kalau Normal? saya masih normal. Oh. Selama ini normal. Yang penting ikan udah benar-benar sehat, baru aplikasi. aplikasi ya. Untuk kasih makannya Mas, kasih makannya ini setiap hari itu berapa kali? Kalau saya 2 kali, pagi sama sore. Sore. Nah, untuk bisa menekan pakan kayak panjenengan itu kan ada takarannya tersendiri Mas. Umpamanya ini di sini saya tebas 1000 lah, ibaratnya 1000. Nah itu membutuhkan pakan setiap hari itu berapa? Nah, Itu nanti kan hitungannya dari berat biomasa. Jadi contohnya berat biomasa udah 150. oh berarti kita sampel dulu ya, Iya, sampel dulu ikannya. rata-rata. Ada beratnya berapa gram, dikalikan jumlah tebarnya Iya. itu. Nah, terus Dikalikan 2,5%. 2,5%-nya dari total semua itu ya Mas ya. Hmm. Oh gitu. Rata-rata kali jumlah tebaran kali 2,5%. Nah itu Oh. dosis takarannya per harinya. Iya. Nanti naik lagi setiap 10 hari sekali atau 2 minggu sekali naik berapa. Oh berarti tiap minggu itu harus kita Sampling. cek itu ya. Berarti kita tahu juga untuk porsinya makannya si nila ini, Iya. kita tahu per minggunya pasti kan ada perbedaan naik apa enggak Iya. gitu kan. Jadi terus untuk ini Mas, apakah ada istilahnya satu siklus ini panjenengan itu sudah mengalami semuanya Mas ya? Ini ya udah penyakit atau ikan Kalau- mati gimana? Kalau udah karantina di awal, Hmm. alhamdulillah selama ini tidak ada. Apakah ada proses maksudnya lebih baik mencegah daripada mengobati lah istilahnya kayak gitu? Panjenengan ini menerapkan itu atau gimana Mas? Kalau saya itu intinya cuma di awal. Kalau Di ikan awal. udah karantina di sini, Ya. udah vlog udah terbentuk, Nah. insya Allah mau cuaca ekstrim seperti apa, dia tetap stabil. Untuk nih saya dengan bilang vlog. Nah, itu cara apa itu mengetahui vlognya itu ada, itu gimana Mas? Kalau saya sebenarnya ada alatnya namanya glass inboard. Umumnya Gelas, segini. ah, Jadi diambil air 1 liter, nanti kita biarkan, nanti dia akan ngendap sendiri turun. Itu bukan kotoran Mas. Bukan, beda. Itu berarti vlognya itu nanti gimana maksudnya untuk pakan atau untuk apa gitu Mas maksudnya? Kalau di nila, dia sebenarnya ya bisa buat senilanya juga bisa. Nah, itu Terus ya. kalau ada bakterinya kan otomatis dia bisa menjadi imunnya juga. Oh, ya. Terus banyak manfaatnya buat nilanya. Oh, berarti vlognya itu kalau sudah jadi juga ini ya Mas ya, maksudnya ada sisi positifnya Iya. itu ya. Banyak sisi positifnya lah buat Iya. si nila. Kalau untuk biovlog ini adakah Mas sisinya negatif? Banyak sisi negatifnya juga karena kita tergantung sama listrik kan. Oh iya. Jadi nek mati listrik belum punya cadangan ya udah. Oh berarti untuk
menjaga itu berarti kita standby kayak genset. genset ya. Iya, genset itu wajib. Wajib ya. Terus apa? Blower itu kita juga sebenarnya wajib punya cadangan juga. Jadi ada trouble kita tinggal ini ya. Iya. Pokoknya kalau ini mati, istilahnya blowernya mati, kita ganti yang buat cadangan kayak gitu. Nah, berarti untuk satu siklus panennya ini yang tebal berapa Mas? Ini 1.500-an. Nah, kemarin pas panjenengan sudah panen tuh panennya dapat berapa kental, terus ketemunya nanti untungnya berapa, itu berapa Mas? Kalau aku biasa tebaran 1.500 tuh untung bersih itu dapat 2,8-an. 2,8 ya. Oh, berarti per siklus bersih itu udah kepotong penyusutan kolam, penyusutan mesin, ya. Terus semua, pokoknya untung bersih segitu. Berarti untuk analisa usahanya sudah tertata Mas ya, dari kayak penyusutan kolam apa blower dan sebagainya itu sudah dicantumkan di situ juga. Sudah ketemu yang bersih 2,8 untuk tebaran berapa? 1.500 itu berarti menghasilkan berapa kintal tuh Mas? Rata-rata 2 kintal. 2 kintal ya? 2 kintalan lah dapat. Untuk pemasaran Mas, pemasaran ini panjenengan itu ada bakul ke sini atau panjenengan online atau bagaimana? Kalau untuk pemasaran bakul udah ada yang ke sini. Kebanyakan larinya malah ke Jogja ke sini. Jogja ya. Ada nggak Mas ini perbedaan dagingnya bioflok sama kolam konvensional? Ada. Kalau kolam bioflok dia lebih gendut ikannya, terus lebih pendek. Kalau kolam pincir tuh biasanya ikannya lebih panjang. Panjang ya? Iya. Agak ramping gitu ya. Untuk tekstur apa tuh? Dagingnya tuh gimana Mas? Menang bioflok juga. Pengaruhnya? Karena rasanya atau? Rasanya. Rasanya agak gimana? Rasanya lebih gurih atau? Dia lebih gurih, lebih manis juga. Oh, lebih manis juga. Berarti kebanyakan kolam bioflok tuh batat-batat itu ya? Iya. Nggak bisa memanjang, cuma batat besar gitu ya. Berarti dagingnya itu berarti ya ini loh, nenel istilah kalau Jawanya gitu, nenel lah gitu. Coba syuting Mas di sana, kita lihat yang ikannya banyak, yang sebelah sana dikasih makan. Ada makannya Mas? Ada. Iya, bisa ini kita ada di kolam Jodoh 6. Tebal tinggi pan ini Mas ya. Ini sekitar berapa nih Mas? 3.000-an. 3.000-an ya. Oh, ikannya mantap-mantap ini. Yang mau belajar bisa ke Mas Ardi nanti di daerah Manis Renggo. Tebal tinggi juga ini. Ini umur berapa bulan nih Mas? Ini kalau masuk sini baru 2 bulan. 2 bulan ya? Ini pecahan dari sini dulu. Oh, 2 bulan udah gede-gede ini. Ntar lagi paling 2 bulan lagi mungkin bisa panen ini. Ini juga sama Mas? Sama. 2 bulan juga ya? Sama. Oh, 2 bulan udah. Udah gede-gede sekali ini. Ini ikannya tuh juga berisi tuh Mas? Iya. Berarti ini kalau untuk pakannya tuh enggak panjenengan campur ya apa? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Berarti apakah ada direndam dulu atau gimana? Enggak. Dulu ya, sekarang udah enggak. Oh, bedanya apa Mas kalau direndam dulu sama enggak? Kalau direndam biasanya QR-nya cenderung bisa di bawah 1. Oh, karena kan efektivitas ininya karena ngembang di luar ya Mas ya? Iya. Istilahnya petnya bisa mengembang di luar, kalau enggak pakai direndam dulu mengembangnya di dalam gitu. Ini paling banyak mana Mas? Yang paling banyak ini sama belakang. Belakang ya?